Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman. Amin. Ini Mama Mutia baru pulang kerja malam. Ya ini sekitar jam 8 setengah 9 lah sampai rumah. Soalnya kan keluar dari pabrik itu jalan kaki dulu sekitar 15 menit sampai di gerbang. Terus lanjut naik motor sebentar. Tadi udah sempat di teras itu beberes-beres sedikit, nyapu-nyapu di teras. Banyak daun-daunan biasanya yang terbang di bawah angin. Lanjut deh ke dapur, nyalain kompor. Mau panasin itu ada masih oseng-oseng jamur yang dimasak kemarin sore. Oh iya, teman-teman udah ada yang pernah masak jamur ini belum? Nah, namanya sih aku share di Google itu, cek ya di Google itu namanya jamur jelaga. Tapi kalau di kampung itu dibilangnya jamur pohon mangga, soalnya dia tuh tumbuhnya di pohon mangga yang udah ditebang sekitar lama ya, pokoknya udah mulai lapuk lah. Pas juga ini kan kebetulan musim hujan, kadang panas, kadang hujan, jadi dia tuh subur tumbuhnya. Itu bentukannya cantik teman-teman, putih bersih gitu, hampir mirip kayak jamur tiram. Cuman bedanya itu kalau jamur tiram itu kan agak sedikit tebal ya, baru dia agak lembek gitu, lembut. Nah kalau ini jamurnya tuh agak kaku, agak alot gitu. Pas dimasak juga alot. Mungkin kalau masaknya bener gitu ya kan, mungkin enak ya dimakan. Ini sebenarnya sih enak dimakan, rasanya gurih. Cuman karena aku baru pertama kali masak jadi agak sedikit masih keras ya, kenyal-kenyal gitu lah. Untungnya aja giginya masih kuat buat ngunyah. Alhamdulillah ya teman-teman, pengalaman baru lagi. Sebelumnya sih aku udah pernah masak 3 jenis jamur ya, 3 jenis macam jamur. Yang pertama itu jamur tiram yang biasa dibuat crispy itu kan, digoreng kering. Terus jamur sawit sama jamur kuping yang buat sop kimlo itu. Nah ini aku lagi aduk-aduk. Aromanya sih wangi teman-teman ya, gurih gitu kan. Nanti buat sarapan deh. Jadi sambil nungguin itu lembek, aku tadi bersih-bersihin, nyusunin piring yang udah tiris sebagian. Itu sebenarnya cucian bekas suami yang ngerjain kemarin. Soalnya aku 2 hari sebelumnya tuh bager banget mau ngapa-ngapain, beres aja enggak. Cuci piring itu sampai 2 hari dibiarin aja numpuk. Jadi sambil nunggu itunya mateng, agak sedikit lembek ya, aku beres-beresin aja tuh. Keset-keset depan kompor, keset-keset depan wastafel, sambil nyusunin itu tempat-tempat storage yang buat food prep udah mulai kosong di kulkas. Soalnya ini udah mulai hari Jumat ya. Jadi stok di kulkas juga udah mulai nipis. Nanti hari Selasa ada pasar, baru kita belanja mingguan lagi deh buat ngisi restock di kulkas. Oh iya teman-teman, aku mau cerita. Ini tuh dapur tambahan yang Pak suami buat 2 hari pas ke Lebaran. Yang pas aku tinggal ke Samarinda kan, nganter nenek ke rumah saudaranya. Jadi pas pulang-pulang tuh rumah berantakan. Memang udah berantakan ya teman-teman, namanya Lebaran gitu kan. Ya sebisanya aja diberesin. Pak suami nambah kerjaan lagi. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, udah terlanjur dibongkar ini. Nggak ada rencana juga sih sebelumnya mau bongkar ini, mau nambah gitu kan. Makanya tuh masih apa adanya, masih belum beres tuh alat tukangnya aja tuh masih berantakan tuh, yang di kerdus, di ember tuh alat tukang Pak suami tuh. Jadi ya sebisanya aja dulu, soalnya ini udah mulai aktif kerja kan teman-teman. Jadi kalau sempat dikerjain, nggak sempat ya nanti aja. Sebenarnya sih nggak maksud buat nunda-nunda pekerjaan, tapi ya gimana, mau dipaksain juga. Badan ini kan punya hak buat istirahat ya teman-teman. Jadi sebisanya aja dijalani. Sebenarnya tuh alasannya bukan karena memang nggak ada rencana. Sebenarnya kayaknya Pak suami kesel sama tetangga belakang mes. Soalnya itu kan mereka tuh punya peliharaan kucing, dan kalau buang kotoran itu suka asal aja gitu. Mungkin maksudnya membuang ke itu ya, pembuangan.
Tapi kadang mungkin kelewat sampai depan tangga. Itu tuh kan sebenarnya tangannya di samping tuh, yang samping meja kompor. Tapi karena sering kejadian itu begitu, mungkin Pak suami lama-lama kesel. Cuma namanya tetangga kan susah buat ngingetinnya, negurnya tuh susah. Takutnya nanti salah paham ya kan. Jadi ya udahlah, kata Pak suami ada bahan juga di bawah kolong meja itu, ya udahlah kita pakai aja, kita putar aja deh tangga keluar itu ke samping. Jadilah diputar tangga keluar itu di samping. Alhamdulillah sekarang itu keadaannya jadi lebih bagus, lebih bersih. Jadi itu alasan utamanya kenapa itu harus ditambah ke samping, karena itu tadi. Ya itulah namanya kita bertetangga. Terkadang kita harus pintar-pintar membawa diri ya teman-teman. Ya reminder ke diri sendiri sih, supaya besok-besok kalau kita jadi tetangga itu bisa lebih menghargai, bisa lebih lebih waspada ke diri sendirilah. Apa-apa yang dikerjain tuh kira-kira ini zolim gak sih ke tetangga gitu ya kan. Walaupun kita punya peliharaan, seharusnya kita tahu ngebuang kotoran itu harusnya kemana gitu kan. Jadi jangan sampai tetangga itu terganggu. Mereka mungkin diam aja, tapi kan kita nggak tahu dalam hatinya seperti apa. Ya itulah teman-teman, seninya hidup bertetangga. Jadi jangan sampai kita menzalimi tetangga tanpa kita sadari. Oke, balik lagi ke urusan rumah. Ini setelah udah beres-beres dan tadi itu udah matiin makanan yang sudah dihangetin, masih ada di sink cucian piring itu cucian kotor sedikit, piring sisa makan semalam mungkin ya Pak suami sama anak-anak. Jadi lanjut langsung aku cuci aja biar nggak numpuk. Kebetulan hari itu masih puasa Syawal yang terakhir, jadi aman lah sampai sore nggak ada cucian karena nggak makan dulu. Jadi ntar sore baru beroperasi kalau masak buat buka puasa. Karena Pak suami juga kerja pagi, jadi sekalian sore aja baru repot-repot lagi. Dan enak kalau sudah pulang kerja gini beres kan, nanti tinggal si kecil itu jemput dari rumah nenek, dikasih tidur sekalian aku bisa ikut istirahat sebentar. Karena kalau kerja malam gini tuh aku nggak pernah tidur siang yang pulas gitu teman-teman. Karena habis isya gitu baru bisa tidur. Dari dapur beres lanjut ke ruang tamu. Ruang tamu ini cuman diberesin barang-barang berantakannya aja ya. Pak suami itu nggak ngerti yang nyapu yang secara detail, maksudnya ya nyapu ya gitu, beres-beresin barang-barang mainan anaknya aja, tapi nggak nyapu yang bersih kayak kita ya kan. Sela-selanya, kolong-kolong rak-rak itu disapu semua. Jadi ini ambalnya disapuin dulu pakai sapu lidi biar debu-debunya, kadang itu ada remah-remah makanan, biar keangkat semua. Jadi kayak gitu lebih lega, perasaan lebih puas aja. Terus udah diangkat ambalnya, baru dia disapu-sapu. Tuh aku dibantuin, ditemenin gitu ya, ditemenin sama adek. Tuh tadi baru dijemput dari rumah neneknya. Sebentar tinggal kasih sarapan, lanjut diayun. Inilah kalau dramanya punya bocil ya, rumah mau rapi mau bersih tuh ya paling selang berapa menit nanti itu berhamburan lagi. Ya diasikin aja lah jadi ibu rumah tangga itu, kalau dikeluhin juga tetap dikerjain kan teman-teman. Ngeluh juga capek, butuh tenaga, jadi kerjain aja sedikit-sedikit, diikhlasin sambil istighfar. Insya Allah Allah permudah, Allah mudahkan, Allah kuatkan, Allah sehatkan ya teman-teman. Suatu saat kalau mereka sudah besar, keadaan kayak gini tuh akan sulit. Pasti kita kangen rumah berantakan, kangen rumah yang ramai, karena semakin besar mereka akan pergi jauh dari rumah untuk sekolah. Oke teman-teman, semangat ya, dan terima kasih untuk selalu bisa nonton video aku dari rumah mes sederhana ini dengan alat perekam yang juga sederhana. Mudah-mudahan ada rezekinya, kita masih bisa bertemu kembali, sehat semuanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye.